Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Nurholisah. Saya berasal dari kelas MA 21C12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dan negosiasi bisnis. Untuk itu langsung saja. Di sini, apa sih komunikasi bisnis itu? Komunikasi bisnis adalah kegiatan berbagi informasi, opini, ide, gagasan, instruksi, pendapat antara orang atau organisasi baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Jika dua atau lebih orang terlibat dalam komunikasi, maka komunikasi akan terjadi selama ada kesamaan makna mengenai apa yang diperbincangkan. Nah, selain itu, komunikasi bisnis juga sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pengiriman dan penerimaan pesan-pesan yang dilakukan antar individu atau kelompok dalam organisasi sehingga mampu mencapai tujuan bisnisnya. Kemudian di sini ada unsur komunikasi bisnis. Yang pertama di sini ada komunikator. Komunikator itu merupakan orang yang mengirimkan ide atau pesan. Seorang komunikator harus memiliki keterampilan komunikasi, memiliki sikap dan pengetahuan yang baik. Nah, selain komunikator, di sini juga ada pesan. Pesan merupakan elemen isi yang merupakan hasil transformasi dan pikiran, perasaan, gagasan dalam proses encoding yang dilakukan oleh komunikator. Selanjutnya di sini ada media. Media merupakan saluran komunikasinya dalam penyampaian pesan yang kemudian nanti akan diserap oleh panca indera. Selanjutnya yaitu ada umpan balik. Umpan balik merupakan respon komunikasi selama proses komunikasi berlangsung. Selanjutnya di sini ada efek. Efek itu apa sih? Di sini efek itu seperti tanggapan atau reaksi. Efek itu merupakan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan komunikasi atau dari penafsiran komunikan. Yang terakhir yaitu ada komunikan. Komunikan merupakan orang yang menerima ide, pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Selanjutnya di sini ada jenis komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu ada komunikasi internal ke atas. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini komunikasi internal ke atas itu pesan yang berasal dari bawah menuju pimpinan yang ada dalam struktur organisasi. Selanjutnya komunikasi internal ke bawah, sebaliknya dari yang tadi yaitu komunikasi yang dilakukan dari pimpinan ke bawahan. Selanjutnya ada komunikasi bisnis internal lateral, yaitu maksudnya bentuk komunikasi yang terjadi antar karyawan atau bagian dalam perusahaan. Dan yang terakhir di sini ada komunikasi eksternal, komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pihak luar. Di sini ada manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama, peningkatan keterlibatan karyawan, maksudnya bagaimana? Jadi di sini dengan melakukan komunikasi, maka karyawan akan lebih terlibat dalam kegiatan bisnis. Pimpinan juga perlu melakukan komunikasi yang baik dengan karyawannya untuk meningkatkan produktivitas dari karyawan. Selanjutnya ada peningkatan produktivitas karyawan. Di sini komunikasi yang efektif dan baik dipercaya mampu meningkatkan produktivitas karyawannya. Dan selanjutnya peningkatan komunikasi antar departemen. Sama seperti tadi, peningkatan komunikasi antar departemen, setiap departemen itu perlu menjalin komunikasi yang baik, sehingga karyawan dapat bekerja lebih produktif. Yang keempat, ada mengurangi turnover karyawan, maksudnya di sini kegiatan komunikasi itu dapat berpengaruh terhadap pengurangan turnover karyawan, di mana dengan adanya komunikasi yang baik antara atasan ke bawahan atau sebaliknya, jadi mampu mengurangi tingkat stres dan frustasi dari karyawan dalam bekerja. Selanjutnya ada peningkatan pengetahuan. Di sini peningkatan pengetahuan yaitu sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu perlu ditingkatkan.
Karyawan juga perlu mendapat informasi-informasi dan pengetahuan terbaru tentang pekerjaannya. Selanjutnya ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Komunikasi yang efektif itu mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan itu kan sangat membutuhkan informasi yang penting mengenai produk dan pemakaiannya serta solusi dan bagaimana penyelesaian dalam permasalahan tersebut. Yang terakhir itu ada membangun budaya bisnis. Nah, di sini pentingnya meningkatkan strategi komunikasi yang baik untuk membangun budaya komunikasi di tempat kerja yang lebih baik. Nah, komunikasi yang baik itu akan menumbuhkan tingkat keterlibatan karyawan serta mengurangi turnover seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini selain ada manfaatnya, ada tujuan komunikasi bisnis juga. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama yaitu ada memberikan informasi, yang kedua melakukan persuasi tujuan dalam berkomunikasi, yang ketiga ada mendidik, memberi kegembiraan, dan memengaruhi. Serta yang terakhir yaitu ada melakukan kolaborasi tujuan dari komunikasi bisnis. Di sini memberikan informasi itu memberikan informasi kepada pihak lain seperti misalkan yang berhubungan dengan bisnis, serta dapat berupa dengan karyawan, pelanggan, atau rekan bisnis. Terus yang kedua itu ada melakukan persuasi, tujuan dalam berkomunikasi. Di sini itu melakukan persuasi kepada pendengar agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Di sini ada juga mendidik, memberi kegembiraan, dan memengaruhi. Serta ada melakukan kolaborasi tujuan dari komunikasi bisnis, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan orang lain, kelompok, maupun organisasi. Kegiatan kolaborasi atau kerja sama sangat penting dalam bisnis. Dengan melakukan kerjasama yang baik, mampu meningkatkan kinerja perusahaan, baik internal maupun eksternal. Nah, di sini ada teknik dalam berkomunikasi. Yang pertama itu komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Nah, komunikasi verbal itu merupakan teknik yang digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan secara langsung seperti misalnya dengan tatap muka atau melakukan telepon maupun secara tulisan. Nah, di sini komunikasi verbal ada dua. Yang pertama komunikasi lisan, contohnya seperti rapat melalui telepon dan sedang melakukan presentasi bisnis. Selain itu juga ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis contohnya melalui media surat, dari grafik, simbol-simbol atau gambar. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu merupakan bentuk komunikasi yang mendasar dalam komunikasi bisnis. Komunikasinya itu dilakukan dengan bantuan gerakan tubuh, seperti dari posturnya, gestur, intonasi suara, dari kontak mata. Nah, itu merupakan komunikasi nonverbal. Nah, selain komunikasi bisnis, di sini juga ada negosiasi bisnis. Apa sih negosiasi bisnis itu? Nah, di sini negosiasi bisnis merupakan pertemuan tatap muka antara dua orang atau dua kelompok pengusaha untuk melakukan serangkaian tawar-menawar yang berkesinambungan mengenai suatu objek niaga. Maaf, maksudnya mengenai suatu subjek niaga tertentu yang bertujuan untuk mencapai suatu perjanjian atau suatu kontrak dagang. Selain itu, negosiasi bisnis juga merupakan proses saat kedua belah pihak melakukan negosiasi
untuk mencapai tujuan yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan elemen-elemen kompetisi dan kerjasamanya. Selanjutnya yaitu ada proses dalam negosiasi. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang mempunyai program atau pihak pertama melakukan penyampaian dengan memakai kalimat yang santun, jelas, dan terinci. Yang kedua yaitu pihak dari mitra bicara menyanggah mitra bicara lain dengan tetap menghargai maksud dari pihak pertama. Yang ketiga yaitu pemilik kegiatan mengemukakan argumentasinya dengan memakai kalimat yang santun dan meyakinkan mitra bicara dengan disertai alasan yang logis. Dan yang terakhir yaitu terjadi pembahasan dan kesepakatan untuk terlaksananya program negosiasi. Selanjutnya yaitu keterampilan dasar dalam bernegosiasi. Yang pertama ada ketajaman pikiran, selanjutnya ada sabar, kemampuan beradaptasi, kemampuan bersosialisasi, serta harus konsentrasi dan memiliki selera humor. Tahapan dalam bernegosiasi. Di sini ada beberapa tahapan untuk melakukan negosiasi. Yang pertama yaitu ada persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini dapat memutuskan apa yang dimau dan mengapa. Nah, proses mengumpulkan data sangat diperlukan agar dapat mendukung posisi kita. Dengan menyampaikan argumen dalam proses mendukung posisi kita harus dengan bijaksana. Selain itu juga kita harus tahu keinginan dari pihak lain apa dan kenapa. Selanjutnya yaitu ada definisi peraturan. Nah, pada proses ini kita harus menentukan garis besar dari aturan-aturan untuk melakukan proses negosiasi. Siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi dan masalah apa sih yang akan kita negosiasikan. Setelah itu kemudian ada penjelasan dan pembenaran. Dalam masing-masing pihak harus dapat mengutarakan apa yang diinginkan. Nah, kita dapat memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung posisi kita. Selanjutnya, yaitu tahap tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pada proses ini, kita melakukan pemecahan solusi atau pencarian solusi. Nah, dari kedua belah pihak tersebut dapat diharapkan saling fokus pada masalah dan kepentingan, bukan pada orang atau posisi. Dan yang terakhir itu ada penutupan dan implementasi. Pada tahap ini atau tahap terakhir proses negosiasi, segala sesuatu yang diputuskan bersama hendaknya diformalkan. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu seperti dokumen yang telah disepakatinya, terus kembali meneliti poin-poin untuk menghindari salah pengertian. Terus juga harus menguraikan dengan jelas semua ketetapan dan persetujuan. Terus dapat dibuat secara tertulis dan kedua pihak itu harus membaca dan menandatangani untuk memperoleh kesepakatan atas apa yang dirundingkan tadi. Berikut ini merupakan contoh negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tentang ajakan liburan. Di sini itu merupakan seorang anak itu ingin liburan ke Malang setelah dia melakukan ujian. Ini contohnya, misalkan, ayah minggu depan aku ujian, gimana kalau selesai ujian kita liburan ke Malang? Oh, ide yang bagus tuh, tapi kok jauh sekali Kak, liburan harus ke Malang. Iya ya, aku mau ke Malang biar naik Gunung Bromo. Kalau kata ayah, Malang kejauhan deh. Gimana kalau puncak? Kamu juga kan liburnya cuma 3 hari. Nah, di sini itu
sudah masuk ke proses negosiasinya, di mana seorang anak inginnya liburan ke Malang, tetapi menurut ayahnya itu kalau ke Malang itu kejauhan. Jadi gimana sih kalau misalnya liburannya ke puncak gitu. Karena kan anaknya juga liburnya 3 hari, jadi lebih baik ke puncak aja yang dekat. Ada satu lagi contoh negosiasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu tentang jual beli, di mana seorang ibu misalnya ya, dia ingin membeli tas sekolah untuk anaknya dan harga aslinya itu 145.000. Nah, si ibu ini yang beli menawarkan 100.000, gimana kalau cuma 100.000 saja buat anaknya yang baru mau masuk SD. Tetapi penjual tidak langsung setuju dengan 100.000 tersebut, tetapi meminta lagi tambah 30.000 aja. Nah, di sini sudah termasuk proses negosiasi juga antara pembeli dan penjual. Tapi pembeli tersebut melakukan penawaran lagi. Gimana kalau misalkan dikurangi 15.000? Nah, dari sini juga eh, termasuk dengan proses negosiasi dan akhirnya pembeli dan penjual itu menyepakati tas tersebut itu menjadi harga 115.000. Nah, ini contoh negosiasi dalam kehidupan sehari-hari yang sering terjadi biasanya kalau misalkan ibu-ibu belanja gitu. Jadi kesimpulannya, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang mampu memberikan solusi dalam komunikasi. Komunikator diharapkan mampu membuat pesan mudah untuk dipahami dan dapat dikendalikan. Dalam berkomunikasi, ada hal yang harus dipertimbangkan seperti penyampaian pesan yang sangat detail, meminimalkan gangguan dari proses komunikasi, mempermudah dalam kegiatan umpan balik. Dalam penyampaian komunikasi juga perlu diperhatikan penyampaian harus detail dengan memperhitungkan tujuan yang diharapkan dari penerima pesan. Meminimalkan gangguan dapat dilakukan dengan memperhatikan saluran komunikasi dengan tepat. Mempermudah umpan balik dengan mengorganisasikan pesan tersebut dikirim ke penerima. Sedangkan negosiasinya adalah proses tawar-menawar ataupun kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak agar keduanya mendapatkan keuntungan ataupun kesepakatan bersama. Negosiasi sudah hampir setiap hari dilaksanakan di dalam kehidupan setiap manusia di bumi ini. Jadi hendaklah kita bernegosiasi dengan cara yang baik sesuai dengan yang telah diajarkan dengan memandang tingkat kesopanan dan keramah tamahan yang tinggi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.